Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Ramadina, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang berjudul distribusi sebagai syarat untuk ujian UKIL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membacanya terlebih dahulu ya, seperti biasa. Sekarang dipimpin doanya Adam. Istaik Al-Qiyab Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ibu akan absen terlebih dahulu. Isra Maulid, ya. Muhammad Azhar, Elvira, ya silakan. Salam dulu. Salam, silakan. Zahra Mengaskia, Yasri Kapitri, Agustri Hartia, ya. Kaisa Alia, Naila Fitri Anastasia, Kaisa Laura Kasih, Ifani Najwa, Sifa Nuraini, Azura ada, Kiara, Aga, Steli, Destia, Amelia. Alhamdulillah hadir semua ya kita pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu tentang materi kita pada minggu yang lalu. Ada yang ingat? Ya, silakan. Halo, masih ada yang ingat nggak pelajaran kita minggu yang lalu? Tentang apa? Tentang kegiatan ekonomi. Ada 3. Ya, masih ada yang ingat nggak? Apa aja? Produksi, distribusi, dan konsumen. Konsumen itu orangnya. Kegiatannya disebut dengan konsumsi. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang distribusinya saja. Oke, ada yang masih ingat tadi apa yang dimaksud dengan distribusi? Distribusi adalah menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Ya, bagus. Menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Itu yang disebut dengan distribusi. Oke. Jadi apa saja sih yang saluran distribusi? Apa aja? Ada pedagang, kita ketemu ya, banyak pedagang di sekitar kita, ya kan?
Ya. Apa aja? Pedagang apa saja? Pedagang eceran, Pedagang eceran, grosir, ya, online. online, apa lagi? Itu kita suka beli apa, gorengan itu pedagang apa namanya? Kaki lima. Oh, pedagang kaki lima. Yang pakai gerobak mendorong ke madrasah itu apa namanya? Pedagang kaki lima. Pedagang keliling. Pedagang keliling, ya, sangat banyak ya. Mulai dari bakso, penjual bakso, apa lagi? Sate. Oh, sate. Kemudian apa lagi? Martabak, ya betul. Nah, suka jajan ini ya. Kemudian apa lagi? Cimai. Somai, Cimol. cimol, ya. Kemudian apa lagi? Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Salam dulu sama Ibu. Duduknya di sana ya. Oke. Tadi temannya sudah bisa menyebutkan ada beberapa macam pedagang ya. Ada pedagang kecil, pedagang eceran, pedagang keliling ya. Pedagang apa lagi tadi? Online ya. Pedagang online apa lagi? Ada juga eksportir. Ya, pedagangnya bukan lagi skala nasional itu. Ya, apa itu eksportir? Ada yang tahu? Eksportir. Oh, ya. Ya, nama ekspor. Barang dari dalam negeri diimpor ke luar negeri. Ya, barang dari dalam negeri dijual ke luar negeri. Kalau dikatakan importir apa? Barang dari luar negeri diimpor ke dalam negeri. Oke, barang yang dari dalam yang dari luar negeri diimpor ke dalam negeri. ya, diimpor ke dalam negeri ya. Oke. Kemudian ada tidak yang mau menjadi pedagang? Iya, ada tidak? Ada atau menjadi pengusaha besar? Ada. Ada. Siapa? Oh iya bagus. Kenapa coba? Kalau ibu mau nanya, kenapa sih mau jadi pedagang? Karena itu penghasilannya besar. Penghasilannya besar. Ya. Kemudian apa lagi? Kenapa sih sebagian orang memilih menjadi pedagang saja daripada menjadi pegawai negeri? Kenapa? Lebih gampang. Lebih gampang ya. Kemudian juga jam kerjanya tidak terikat. Ya. Kalau jadi pegawai negeri dia dari pagi dari jam 7 sampai jam 3 setiap hari seperti itu ya. Nah, kalau pedagang kan tidak. Kalau udah habis ya udah. Pedagang bosnya. Nah, pedagang adalah bos bagi dirinya sendiri ya. Mungkin di antara orang tua kita ada yang profesi sebagai pedagang. Ada ya? Nah, itulah makanya kenapa sebenarnya sangat bagus profesi menjadi pedagang. Ada kalanya kita mendapat untung yang besar. Iya. Dan tidak harus terikat dengan waktu, ya kan? Oke, kata si Adam tadi dia mau jadi pengusaha besar. Kalau kita mau jadi pengusaha besar, tentu dari kecil dulu, kan? Nah, mungkin tiba-tiba kita langsung besar, ya kan? Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Pertama, kita tahu apa yang dimaksud dengan distribusi. Ya, apa tadi? Distribusi adalah Ya, menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Kemudian ada 4 faktor yang mempengaruhi distribusi. Ya, apa? 4 faktor. Pertama ada pasar. Ya, faktor yang mempengaruhi distribusi. Faktor-faktor ya, Pasar, produk, produsen, penasaran. ya. Jadi 4 faktor ini sangat berpengaruh sekali untuk semua jenis pedagang. Pertama kan pasar. Kalau kita membuat produk tentu harus ada yang beli kan? Kalau tidak capek aja, nggak ada yang mau beli ya kan? Kemudian apa lagi tadi? Produk. Ya produknya apa? Yang kita buat itu apa? Apakah sejenis makanan? barang. Ya, atau apa produk
souvenir apa ya, pakaian kayak jadi ya kan. Apa lagi, bisa juga alat-alat elektronik kan bisa ya, kita memproduksinya ya. Kemudian faktor yang ketiga tadi apa? Produsen. Iyalah, kalau nggak ada produsen yang mana bisa barang sampai ke kita, nggak ada yang buat ya kan. Kemudian yang keempat, perantara itu tadi ada yang pedagang kecil, pedagang grosir, pedagang eceran, ya, pedagang keliling, ya. Ya, mereka semua penting. Kalau tidak penting, ya gimana kita untuk memenuhi kebutuhan kita hari-hari ya kan? Nggak ada pedagang yang menyampaikannya kepada kita. Kemudian tujuan yang ketiga, ada 2 mata rantai distribusi. Distribusi langsung dan Ya, distribusi langsung. kita ada distribusi langsung. Kalau distribusi langsung, dia menyalurkan barang dari produsen langsung ke konsumen tanpa melalui perantara. Misalnya kita membuat martabak ya, kan langsung orang yang buat itu langsung jual, ya kan? Itu namanya langsung. Kalau mata rantai yang kedua, distribusi tidak langsung ya, menyalurkan barang dari produsen ya. kepada konsumen melalui perantara. Dia pakai perantara. Ada pedagang grosir tadi, Pedagang kecil, pedagang kecil, toko-toko ya kalau di kita ya. agen, Ada makelar juga ya. Apa lagi? Ya, ada eksportir dan importir tadi. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu poin-poinnya ya, yang menjelaskan tentang materi kita. Bentar. Oke, coba lihat. Itu gambar apa? Gambar Orang ngangkut barang. ya, mobil yang sedang menyalurkan barang ya. Itu salah satu dari kegiatan distribusi ya. Mobilnya sepertinya sedang angkut barang-barang apa itu besar? barang-barang elektronik. Barang-barang elektronik, kayaknya besar ya. Ya. Oke, selanjutnya ada pengertian distribusi. Distribusi adalah Menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Oke, itu pengertiannya. Tujuannya ada 4. Coba siapa yang bisa nyebutkan? Saya. Ya, silakan Bara. Yang pertama, Ya. membantu menyalurkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen ke konsumen. Ya. Yang kedua, mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Ya. Yang ketiga, membantu produsen untuk menjualkan barangnya. Yang keempat, membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Iya, oke. Berarti penting sekali adanya distribusi ya, karena bisa menyalurkan barang, membantu produsen dan konsumen serta masyarakat ya. Oke, selanjutnya yang ada fungsi pokok distribusi. Yang dimaksud dengan fungsi pokok adalah Tugas-tugas yang mau tidak mau harus dilaksanakan. harus dilaksanakan. Fungsi pokoknya ada beberapa itu. Pertama, pengangkutan, Penjualan, pembelian, penyimpanan, pembaruan, standarisasi barang, penanggung risiko. ya, itu adalah fungsi pokok dari distribusi. Oke, selanjutnya ada fungsi tambahan juga selain fungsi pokoknya tadi. Menyeleksi, Seleksi, menembak atau mengemas, memberi informasi. Ya, kalau kita sebagai produsen kan harus menyeleksi barang-barang yang bagus kan, sesuai dengan grade. Kalau kita penjual buah kan ada yang kecil, ada yang besar, ya kan? Kemudian harus bisa mengemas juga ya kan? Memberikan kemasan yang menarik sehingga pembeli itu tertarik kan mau membeli produk kita. Kemudian sampai itu kita juga harus memberikan informasi. Ini produknya, produksinya kapan, kuenya ini misalnya, kuenya diproduksi tanggal berapa, kemudian expirednya tanggal berapa, ya kan? Kemudian
Kemudian ada pihak-pihak dalam distribusi. Apa aja? Siapa yang bisa nyebutkan itu? Ya, silakan. Pihak dalam distribusi. Silakan. Agen, broker, komisioner, importir, eksportir, pedagang besar, pedagang eceran. Ya, mereka tidak bisa dipisahkan. Itu sangat penting semuanya mereka ya. Kemudian selanjutnya ada mata rantai distribusi. Yang pertama distribusi langsung. Artinya menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen. Ya, contohnya seorang penjual martabak yang langsung ya, dia langsung buat dan langsung menjualnya. Kemudian ada mata rantai distribusi Tidak langsung. tidak langsung. Maksudnya Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui pasar. Oke. Oke. Hari sekarang kita akan melihat video ya, video tentang pedagang, orang kisah ya, pedagang sukses. Bentar, silakan diperhatikan video tentang pedagang bakso. Kalau berbicara kegagalan, tantangan, kesulitan, tentu saya yakin semua pelaku usaha mengalami hal yang sama ya. Begitu juga dengan bakso. Jadi Baksonya ngecek, bakso ngecek namanya. itu di awal dari lingkungan masyarakat yang belum bisa menerima. kita menonton, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari video yang barusan? Pertama, dia lulusan luar negeri, dari Jepang malah. Tapi dia tidak gengsi ya, nggak ada gengsi-gengsian ini. Penjual bakso, tapi sudah hampir 1 miliar omsetnya. Luar biasa kan? Kalau kita tidak boleh gengsi ya. Selagi usaha kita halal, kenapa kita harus gengsi ya? Kalau kita maling ya lah, baru kita malu ya kan? Kemudian apa lagi? Kemudian jangan malu untuk memulai sebuah usaha, ya kan? Nah, kemudian apa lagi? Di samping kita nggak boleh gengsi, kemudian jangan malu. Apa lagi tadi? Untuk memulai sebuah usaha, ya kan? Ya. Kemudian apa lagi? Apalagi yang bisa kita ambil dari video yang kita tonton tadi? Kalau kita berusaha sungguh-sungguh, insya Allah kita akan berhasil, berjaya dan berhasil, ya. Jadi sekarang setelah kita menonton video, kita akan
duduk berkelompok ya. Kita akan mengerjakan LKPD. Bentar, Ibu bagikan dulu. Silakan duduk berkelompok dulu nak. Dibuat ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, bentar, Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Kelompok 1 di mana duduknya? Di belakang. Kelompok 1. Oke. Silakan bergabung yang kelompok 1, kelompok 2. Duduknya di mana kelompok 2? Kelompok 2 siapa aja? Amelia, Andraini, Hazan, Roman, Kaisa. Ya, boleh. Boleh, silakan. Iya, silakan. Kelompok 2 sini ya. Silakan di sini. Kelompok 2. Kelompok 3. Siapa namanya? Kelompok 4. Sama Deya. Ya, siapa mau kelompok 4? Sama ini. Ya, gabung di kelompok 4. Kertas tadi. Ya. Bisa disatukan aja nggak? Atau terlalu kecil nggak? Ya, gabung aja. Ya, silakan dilihat LKPD-nya ada tulis di depan ini. Ya, sudah. Tolong spidolnya dipilih maunya warna apa. Yang tadi mana? Nah, ini ada. Sesuai dengan LKPD-nya. Berapa? Dia 12. Kita kan 4 kelompok. Silakan. Baca itu LKPD-nya. Mau kita warna apa? Nih, kita warna apa? Warna ungu. Sudah kasihkan untuk semua. Untuk yang kelompok 1. Nih. Yang putihnya nak, jangan di yang warna. Nulisnya di belakang. Ibu, tulisnya di atas. Iya, yang di kertas putih. Enggak ada. Tinggal ini. Nulisnya di bagian yang putih ya. Dibalik, bukan di yang warna. Ya, kalau di warna tadi nanti enggak nampak tulisannya. Nah, tulis nama kelompoknya. Ibu. Ya, silakan didiskusikan. Nomor 2 tuh. Nomor 2 tentang apa? Ya, tulis judulnya. Iya, ini kan? Silakan.
semangat untuk memprestasikan tentang eksportir. Tantangan atau masalah yang dihadapi. Faktor eksternal. Pemasaran, sistem kuota serta hubungan perdagangan. Keterkaitan sebagai anggota organisasi internasional. Kurang paham akan pemudahan internasional. Faktor internal. Persiapan teknis. Kemampuan serta pemahaman seputar transaksi luar negeri. Pembiayaan. Kurang sempurna dalam menyiapkan barang. Peluang yang dapat menjadi solusi. Faktor internal. Ketika menetapkan harga community eksportir harus mengetahui apakah mampu bersaing dengan eksportir lain untuk produk yang sama. Setiap negara perlu menetapkan hubungan dengan negara lain yang sifatnya internal maupun multiternal. Tujuan melibatkan organisasi internasional yaitu agar bisa mengatur stabilitas harga barang ekspor pada pasar internasional. Kemudahan internasional misalnya melalui ASEAN. Preferensial trading agreement yang menawarkan kemudahan tarif. Saran dan harapan kami semoga pedagang di Kerinci semakin maju dan lancar dan juga membangkitkan minat para anak muda. Kelompok 4 Muhammad Azam, Jessica Hubelia Amanda, Seri Febriningsih, Aksus Tri Hartia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai semua presentasinya ya. Coba kembali kita lihat dari kelompok yang pertama tadi. Siapa kelompok pertama? Apa? Pedagang besar. Pedagang besar ya. Apa sebenarnya yang menjadi masalah di pedagang besar? Coba, yang telah kita tulis tadi, masalah yang sangat urgent sekali ya dihadapi oleh pedagang besar. Coba. Meningkatkan persaingan dari produsen, mengincar mengambil pengiriman lebih cepat, ketergantungan pada harga bahan bakar, kerencanan terhadap perubahan harga, masalah keselamatan pekerja, konsolidasi produsen dan retail, pembelian terpusat oleh pelanggan besar. Iya, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh pedagang besar ya. Kemudian solusinya apa yang ditawarkan dari pedagang besar tadi dari masalah-masalah yang dihadapi? Pertahankan kualitas produk kualitas, jaga kualitas pelayanan, begitu juga dengan kualitas pelayanan. Tahu kebutuhan konsumen, memberikan penawaran istimewa dari hati ke hati. Maksud dari hati ke hati di sini mengarah kepada membangun komunikasi yang baik dengan konsumen. Ya, oke. Dari beberapa permasalahan sudah ada langsung solusinya ya. Yang pertama tadi apa? Jaga kualitas. Kualitas produk harus tetap dijaga, ya. Kemudian apa lagi tadi? Pelayanan ya. Ya, pelayanan juga harus dijaga sehingga konsumen tetap membeli di kita di grosiran kita gitu ya. Oke, ada pertanyaan tidak untuk pedagang besar? Masalah-masalahnya ada beberapa tadi. Kemudian bahan bakar itu jelas ya. Kenaikan bahan bakar akan memicu harga-harga barang lain juga ikut naik. Ya. Oke, silakan untuk kelompok 2. Apa yang menjadi masalah yang pokok sekali? Tidak adanya modal, ketiadaan modal ya. Jadi bisa diatasi dengan cara apa tadi dari solusi yang telah kita diskusikan. Ketiadaan modal, kemudian apa lagi tadi? Menabung, atau bisa juga kita menggunakan kredit usaha rakyat yang bunganya tidak terlalu tinggi ya. Kemudian apa lagi tadi? Tempat penjualannya ya, tidak salah kan ibu? Iya, tempat penjualan yang tidak layak.
gimana solusinya? Kemudian ada banyak sampah juga di pasar-pasar ya, yang mungkin sekarang kewalahan untuk pemerintah untuk menangani masalah sampah ya. Dan harapannya itu tadi ada musyawarah oleh lembaga-lembaga desa atau apa ya, untuk mengatasi ya kelurahan pasar tersebut, sekitar pasar tersebut ya. Dan apa lagi masalahnya yang paling pokok dari pedagang eceran? Menurutnya pendapatan. Iya, menurutnya pendapatan. Kadang-kadang ada orang beli, kadang-kadang tidak ya. Kalau orang beli itu gimana ya? Kasihan kan? Iya, nggak dapat uang. Kalau banyak ya banyak ya. Sedang lagi apa banyaknya, ya banyak gitu. Tidak menentu pendapatannya, tidak menentu. Kemudian mereka jualannya masih di luar pakai tenda-tenda begitu ya. Kasihan kan? Kalau hujan ya kena hujan. Kalau panas ya kena panas ya. Kemudian kadang masalah bau sampah tadi ya. Sampah itu kan kalau udah numpuk udah baunya ya sangat mengganggu. Mudah-mudahan nanti ada solusi lah ya untuk para pedagang eceran itu. Oke, ada pertanyaan tidak untuk pedagang eceran? Enggak ya, Mas ya. Untuk pedagang yang berikutnya, apa lagi? Eksportir ya. Kelompok 3. Oh, pedagang online. Apa tadi masalahnya yang paling sangat sering terjadi gitu kan? Pedagang online apa? Kesalahan teknis. Barang yang datang tidak sesuai dengan yang dipesan. Sering terjadi. Dan apa lagi? Masalah koneksi internet yang lambat. Kemudian kepercayaan dirinya kurang. Ya, kemudian Banyak orderan transaksi keteteran. kalau banyak yang pesan, kadang-kadang sama pedagangnya nggak sempat dilayani, terlalu banyak ini kan. Kadang-kadang sampai sebulan itu nggak dikirim, nggak diserahkan pada pemesannya itu. Tapi lama-kelamaan yang pesan kan malas lagi beli dengan kita kan. Itu harus seandainya ada yang pesan harus segera diproses lah. Jangan sampai nanya-nanya terus pelanggannya ya kan. Kemudian solusinya apa? Solusinya Untuk itu segera putuskan solusi yang terbaik supaya tidak ada lagi masalah. Iya. Solusi yang kedua, cukup pantau lewat aplikasi dashboard, maka informasi keuangan yang diinginkan akan dimunculkan. Iya. Solusi yang ketiga, untuk itu Anda harus mempersiapkan strategi jika supaya produk tidak kalah dengan yang lain. Iya. Oke, ada beberapa solusi juga yang ditawarkan. Insya Allah jelas ya untuk pedagang online, jelas ya. Yang terakhir, pedagang eksportir apa yang menjadi masalah inti? Pemasaran. Gimana dia pemasarannya? Ada kendala faktor eksternal ya. Apa? Sistem kuota. Seandainya negara yang menetapkan kuota untuk sebuah produk ya kita nggak bisa masalah. Kuotanya sekian gitu kan? Dan apa lagi? Kurang paham akan kemudahan internasional. Ada kemudahan-kemudahan yang terkadang para pedagang ini tidak paham dia memanfaatkan ya. Dan apa lagi? Masalah Keterkaitan sebagai anggota organisasi internasional. ya, keterkaitan sebagai anggota organisasi. Kemudian solusinya apa? Solusi pemasaran ketika menetapkan harga komoditi, eksportir harus mengetahui apakah mampu bersaing dengan eksportir lain untuk produk yang sama. Ya, oke, harus mengetahui harganya berapa, kalau negara lain berapa gitu kan. Jangan kita menetapkan harga terlalu tinggi. Tuh, apa lagi? Setiap negara perlu meningkatkan hubungan dengan negara lain yang sifatnya inteteral maupun multilateral. Oh iya, harus ada hubungan dengan negara-negara yang lain agar kita mudah memasarkan produk kita kan, ekspor kan? Kemudian Tujuan melibatkan organisasi internasional yaitu agar bisa mengatur stabilitas harga barang ekspor pada pasar internasional. ya, agar bisa mengatur
Makanya kita perlu banyak kawan kan? Di mana-mana kawan kita kan enak. Ya kan? Oke, udah paham ya insya Allah? Ada beberapa masalah dan setelah diskusi kita dan kita juga mendapatkan beberapa solusinya. Oke ya? Oke, silakan duduknya seperti ini aja. Kamu mau kembali? Kembali ya. Oke, apa-apa. Kalau mau kembali, silakan kembali ke posisi awal. Ada beberapa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama, pengertian distribusi apa? Ya, kita ulang kembali. Menyalurkan barang atau jasa produksi kepada konsumen. Ya, distribusi adalah menyalurkan barang atau jasa produksi kepada konsumen. Oke, evaluasi yang kedua ada 4 ya. 4 ya apa dulu? 4 apa? Ya, 4 apa dulu? Pemilihan belum 4 apa? Ada 4 faktor yang mempengaruhi distribusi. Apa aja tadi? Oke, untuk evaluasi yang ketiga ada 2 mata rantai distribusi. Ya, silakan. Kalau dia langsung dari produsen ke konsumen melalui langsung secara langsung tanpa melalui perantara. Kalau mata rantai distribusi tidak langsung artinya mengalirkan barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara. Oke, alhamdulillah. Setelah kita evaluasi, insya Allah kita paham ya tentang materi pelajaran kita hari ini. Kemudian untuk refleksi, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Seru, semangat. bermanfaat. Bermanfaat. Apa lagi? Memotivasi. Memotivasi dan bermanfaat ya. Alhamdulillah. Oke, untuk pembelajaran kita di minggu yang akan datang, kita akan mempelajari tentang pasar. Ya, pasar aja ya. Silakan dibaca bukunya dulu sebelum jadwal kita di minggu yang akan datang. Oke, sampai di sini. Ya, untuk pelajaran kita hari ini, silakan baca doa dulu sebelum kita pulang. Istaik Allah tadi wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wa bihamdika asyhadu an